Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun dalam ibadah online ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir pada saat kita memuji, menyembah Dia. Karena di saat aku menyembah Tuhan, Engkau hadir. Pada saat aku memuji Engkau bertahta di atas pujian. Dan pada waktu Tuhan bertahta di atas pujian, berkat-berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara siap memuji nama Tuhan? Mari bersama dengan kami di sini memuliakan, meninggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan sekali lagi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Adapun pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Haleluya. anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Haleluya. serta persekutuan dengan Roh Kudus. Terima kasih. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, oleh karena kasih setia berkat pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami, Terima kasih. hari demi hari, minggu demi minggu, di tengah berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan kehidupan yang ada, namun kami tetap mampu merasakan kasih setia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dan dimampukan juga kami boleh memasuki ibadah kami di awal bulan ini. Mari Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah umat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, yang datang bersekutu, yang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Amen. Nyatakan lawatan-Mu atas mereka Tuhan, sehingga kembali jemaat Tuhan boleh mengalami peneguhan yang bersumber dari kuasa Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dalam pimpinan Tuhan. Urapi seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Pakai mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sehingga apa yang kami lakukan hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Amen. Dan mampu mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, kendalikan ibadah kami dari awal hingga akhir di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Dan kami mohonkan berkat hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan memuji-muji nama Tuhan, menyembah Tuhan dan bersukacita. Kita dipersatukan oleh Roh Kudus Allah untuk kita boleh menjadi saudara satu dengan yang lainnya. Oh betapa indahnya bila saudara semuanya rukun bersama, luar biasa. Tuhan menjadi kepala rumah tangga dalam hidup kita. Kita akan pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Benar Bapak Ibu Saudara, bila saudara seiman. Apa saudara? Hidup dalam persatuan. Haleluya. Kita akan bersukacita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita bergoyang di rumah kita masing-masing. Kami di sini bergoyang. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila apa, saudara? Bila saudara seiman, hidup dalam bersatuan. Katakan sekali lagi, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Amin, haleluya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Bapur rapat di kepala Harun, yang kecaku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya saudara. Iya, puji nama Tuhan.
Oh, betapa indahnya saudara, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya bila saudara rukun bersama. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Waktu rapat di kepala harum, yang kejam dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, oh betapa indahnya bila kita semuanya rukun bersama, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya, untuk kekuatan dalam hidup kita. Sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kelam, namun satu hal yang kita tahu bahwa tangan Tuhan itu selalu menopang hidup kita. Bapak Ibu Saudara yakin akan hal ini? Mari pujikan pujian ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan, katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Dia Allah yang menyertai kehidupan kita. Dia senantiasa menopang akan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihiku. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami sembahkan, kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya.
Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena sungguh Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan berkat-Mu atas kami. Supaya firman Tuhan bukan saja meneguhkan iman kami, namun terus memotivasi kami, memberi pengharapan kepada kami untuk tetap menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Terus saya berharap kita dalam kondisi penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kasih dan pemeliharaan Tuhan boleh terus mengalir atas kita. Dan dimampukan kita dalam minggu ini boleh memasuki minggu pertama di bulan Juni. Hampir setengah perjalanan hidup di tahun 2020 kita akan lewati. Dan tentunya sampai hari ini kita masih mampu merasakan bagaimana pemeliharaan, bagaimana penyertaan Tuhan yang indah. Dan memang mari kita berusaha untuk selalu hidup di dalam budaya mujizat Tuhan. Karena itu saudara, pada hari ini saya ingin mengajak kita belajar satu tema tentang bagaimana meraih mujizat Allah di dalam kehidupan kita. Meraih mujizat Allah. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yeremia, kitab Yeremia, pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan dengan jelas, dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan selalu menetapkan rancangan damai sejahtera bagi kita semua umatnya yang mau datang kepadanya. Dan sebagai bukti yang luar biasa adalah saat Dia, Allah yang maha besar itu, Allahu Akbar itu, Dia mau datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia, bahkan penuh dengan kesederhanaan. Dan bukan hanya itu saudara, Dia rela memberikan hidupnya kepada kita. Pasca kebangkitannya, Dia naik ke surga. Tapi Dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada saudara dan saya untuk selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Itulah bukti besarnya kasih Allah kepada manusia, kepada saudara dan saya. Dia selalu rindu memberikan yang terbaik. Sekali lagi, yang terbaik buat saudara dan saya sebagai umat yang percaya kepadanya. Amin. Di dalam khotbah minggu lalu, sudah saya singgung bahwa banyak janji-janji Allah yang disediakan buat kita. Namun saudara, yang menjadi masalah adalah banyak orang Kristen, banyak di antara umat Tuhan yang belum mengerti, belum tahu bagaimana cara untuk meraih berkat Tuhan, meraih mujizat Tuhan. Padahal sebenarnya yang namanya mujizat itu sudah disediakan Allah buat saudara dan saya. Kenapa saya katakan kita harus meraih mujizat Allah? Karena Allah memberikan kehendak bebas buat saudara dan saya untuk memilih jalan kehidupan yang akan kita tempuh. Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita.
Allah memberi kebebasan kepada saudara dan saya, mau melewati jalan kebenaran atau sebaliknya. Tentunya, kalau kita memilih jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan, maka setiap janji-janji Tuhan itu akan berlaku bagi saudara dan saya. Amin. Luar biasa saudara. Mari kita akan belajar apa yang harus kita lakukan untuk bisa meraih janji mujizat Allah, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan itu. Kita akan belajar dua hal saja saudara, bagaimana cara meraih mujizat Allah. Cara yang pertama adalah saudara dan saya harus mau berseru dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mungkin saudara perlu bertanya kepada diri saudara sendiri, kapan terakhir kali saudara berdoa? Kemudian, seberapa banyak saudara berdoa dalam satu hari? Saudara, berdoa bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. Namun sayang banyak orang yang masih setengah hati untuk berdoa. Karena mereka tidak menyadari betapa luar biasanya kuasa doa itu. Doa adalah merupakan komunikasi dua arah antara kita sebagai anak dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Dan karena Dia adalah Bapa kita, maka sudah selayaknya sebagai anak yang baik, kita menjalin komunikasi, kita selalu berdoa dengan Bapa kita. Sama halnya, kita yang punya anak, atau saat kita masih usia anak-anak, bukankah kita juga selalu berkomunikasi dengan orang tua, ayah ibu kita? Hal yang sama Tuhan rindukan saudara. Milikilah kedekatan, komunikasi yang baik dengan Bapa Surgawi. Kita lihat satu klip doa anak. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Nya hari ini. Kami sudah sehat. Kami bisa melaksanakan aktivitas di rumah, di sekolah, di gereja maupun di gereja hari Minggu. Apapun yang kami lakukan, kami bisa tetap melakukannya di sekolah. Mamiku di rumah dan papiku di gereja. Di gereja lagi salah. Iya, kita melihat betapa sederhananya doa seorang anak. Begitu lugu dia berkata-kata kepada Tuhan. Saudara, memang seharusnya seperti itu. Kita tidak perlu takut untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, bahkan tidak perlu dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang diatur-atur seperti puisi, bertele-tele dan sebagainya, tidak perlu. Karena Tuhan lebih melihat ketulusan hati saudara. Amin. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita untuk berseru kepadanya. Berseru itu merupakan suatu tindakan atau suatu ungkapan yang mengerahkan segenap kekuatan, segenap daya kita, upaya kita untuk mengeluarkan isi hati, pikiran kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita dengan penuh keberanian,
berseru dan berdoa kepada Tuhan, sehingga kita dapat melihat mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan akan digenapi buat saudara dan saya. Amin. Ibrani pasal 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini hal yang pertama, bagaimana meraih mujizat Allah. Saudara dan saya harus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana meraih mujizat Allah adalah kita harus mencari wajah Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kita sambung atau kita perbandingkan dengan 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudaraku, masalah demi masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita. Dari masalah yang ringan hingga masalah yang sangat berat. Bukankah hari-hari ini pun kita sedang mengalami masalah yang berat? Masalah diundang tidak diundang, dia akan datang kapan saja dan kepada siapa saja. Nah, dengan datangnya masalah-masalah tersebut, seringkali kita mencoba untuk menyelesaikan semuanya dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita sendiri. Dan tidak jarang kita menemui yang namanya jalan buntu, mentok. Kita berusaha, tapi semua mentok, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok. Kita lihat satu klip berikut ini, satu pujian dengan judul Masih Ada Jalan. Ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, melihat kebesaran-Mu. Ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, yang menutupnya, masih ada jalan terbuka untuk ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, melihat kebesaran-Mu. Puji nama Tuhan. Tadi saya katakan,
Ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok. Tapi seringkali kita lupa ke atas. Masih ada jalan. Amin. Satu-satunya jalan keluar bagi setiap masalah kita adalah dengan datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Yesus adalah jawaban bagi setiap masalah saudara dan saya. Hanya di dalam Dialah ada mujizat yang sejati. Tidak ada pribadi lain yang dapat memberikan jalan keluar yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Dan ketika kita mencari wajahnya, maka Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Dia akan memberikan ketenangan, Dia akan memberikan damai sejahtera, Dia akan memberikan sukacita, Dia akan berikan kekuatan baru, Dia berikan pemulihan, Dia berikan hikmat yang baru untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Dia akan memberikan kita kemampuan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Sehingga saudara dan saya, kita akan sanggup mengatasi masalah-masalah. Kita akan sanggup melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kita mendapatkan way out, mendapatkan jalan keluar yang terbaik atas masalah-masalah tersebut. Itulah yang namanya mujizat. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya terhadap kita. Ketika kita menanggalkan segala yang tidak berkenan kepadanya, dan kita datang mencari wajahnya dengan penuh ketulusan, maka Dia pasti akan menyatakan janjinya bagi saudara dan saya. Dan janji pemulihan bagi kita akan digenapi oleh Tuhan kalau kita mau setia. Sekali lagi, kalau kita mau setia mencari wajahnya, kita setia berada di dalam hadiratnya. Masa depan yang penuh harapan dan rancangan damai sejahtera telah disediakan bagi kita semua yang mau taat, yang mau setia kepada Tuhan. Haleluya. Yeremia pasal 29 ayat 14 mengatakan, Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji nama Tuhan. Begitu banyak janji-janji Tuhan, mujizat yang disediakan buat saudara dan saya. Rindukah engkau meraih semua mujizat itu? Sebagai penutup, kalau saudara rindu ingin meraih mujizat Allah, puji Tuhan, kabar gembira buat saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mau percaya. Berseru dan berdoalah senantiasa. Carilah wajah Tuhan dan temukanlah kekuatannya. Maka kita akan mampu menjalani hidup ini dengan luar biasa. Karena mujizat terjadi setiap hari. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin mengajak kita menyanyikan satu pujian. Mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Kami percaya Tuhan, mujizat di tangan-Mu. Apa yang kelihatan Haleluya. mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas
terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Kami rindukan mujizat-Mu Tuhan. Semua dapat Kami rindu setelah Kau pencurahan Roh-Mu yang kudus, kami boleh hidup dalam budaya mujizat Allah. Bahkan mujizat setiap hari. Mustahil Dan tidak ada yang mustahil bagimu, karena Roh Kudus Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Kami percaya Tuhan. Ketika Mari saudaraku ku dimanapun kau percaya, berada, angkat tanganmu, mujizat arahkan hatimu kepada Tuhan. Percayalah, hari ini juga mujizat Allah akan terjadi atas saudara dan saya. Haleluya. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Aku percaya, kami percaya Tuhan. Sungguh kami percaya. Mari nyatakan kuasa dan mujizat-Mu atas kami semuanya. Mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kami percaya dan kami berdoa, maka kami yakin mujizat Tuhan nyata atas setiap kami. Dimanapun anakmu berada, mereka yang sedang mengikuti ibadah ini, saat mereka menaruh pengharapannya dalam Engkau, apapun setiap masalah dan pergumulan, mujizat akan terjadi atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Dengan iman katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara. Pengumuman Minggu 7 Juni 2020. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman gereja yang akan kami sampaikan. Yang pertama, selamat ulang tahun. Gembala Jemaat, Majelis, dan staf rohaniwan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakannya di minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Gembala Jemaat dan Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara atas kesetiaannya dalam mengikuti ibadah online GUPDI Jemaat Purwokerto dan juga untuk persembahan-persembahan yang diberikan persepuluhan maupun mingguan, baik melalui transfer ke rekening gereja maupun yang menyerahkannya langsung kepada bendahara atau kantor sekretariat gereja. Tuhan memberkati. Demikianlah pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya minta jemaat Tuhan dimanapun kau berada, terus berbanyak doa-doa, bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, tapi juga untuk segera bisa dilaksanakannya kembali ibadah di gereja. Meskipun mungkin nanti dengan adanya batasan-batasan secara kesehatan, protokol yang ada ditetapkan pemerintah, tapi tentu itu menjadi kerinduan untuk kita bisa beribadah bersama di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca doa Bapa kami sebelum saya akan mengakhiri ibadah kita dengan menutup dalam doa. Mari kita baca bersama-sama. 2,
3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian, firman Tuhan, doa-doa yang boleh kami panjatkan di hadirat-Mu yang kudus. Dan kembali kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang dalam pergumulan hidup, permasalahan yang ada, apapun itu, baik secara pribadi maupun rumah tangga. Mari Tuhan, turunkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Lawat mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan bukakan jalan untuk setiap masalah-masalah yang dialami oleh jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidaklah sia-sia. Tepat pada waktunya, yang terbaik Tuhan akan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan berkati mereka. Kasih sayang-Mu selalu mengalir dalam hidup mereka. Pelihara mereka dengan penuh damai sejahtera. Dan biar mereka juga selalu memiliki hati yang selalu rindu dan dekat kepada Tuhan, supaya mereka mampu terus mengalami pemeliharaan Tuhan itu. Berdoa juga Tuhan untuk program-program gereja, fisik maupun non-fisik. Campur tangan-Mu kami nantikan, sehingga seperti waktu-waktu yang sudah kami lalui, mujizat demi mujizat terjadi di gereja Tuhan di tempat ini. Maka dalam tahun-tahun ke depan, waktu-waktu yang berjalan, mujizat masih akan terjadi lagi, bahkan lebih besar lagi, dan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa pertumbuhan secara kualitas dan kuantitas bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan untuk rencana pemerintah kembali untuk menerapkan aktivitas masyarakat, the new normal. Mari Tuhan tolong supaya apa yang direncanakan ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu di dunia pekerjaan, sekolah, studi, maupun juga di dalam ibadah, di rumah-rumah ibadah. Tolonglah Tuhan, biarlah setiap keputusan yang diambil, yang disertai dengan instruksi, baik dalam bentuk SOP maupun pedoman-pedoman yang ada, semua boleh dijalankan dengan baik oleh masyarakat dan tidak terjadi kembali penyebaran-penyebaran yang lebih parah dari wabah pandemi ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, karena jemaat-Mu sudah rindu kembali beribadah bersama-sama di gereja. Mari Tuhan dengarkan kerinduan kami, tolonglah kami umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Dan biar dengan kuasa-Mu yang maha kudus, yang maha tinggi itu, Engkau mampu menyapu bersih setiap virus yang ada di negara kami ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah pemerintah yang ada, berikan terus hikmat, kebijaksanaan, baik presiden sampai aparatur yang paling bawah, supaya mereka mampu mengelola negara ini dengan baik, melalui setiap masalah-masalah yang timbul di berbagai sektor yang ada, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat memulihkan situasi yang ada. Tolonglah Tuhan, karena manusia boleh berencana, namun Tuhanlah yang mengendalikan sepenuhnya. Dan kami percaya sejarah membuktikan Engkau Allah di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang mampu berdaulat atas perjalanan sejarah manusia di muka bumi ini. Dan kalau dulu mujizat terjadi, saat ini pun mujizat akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah awal bulan ini. Berkat-Mu atas seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, urapi dan pakai terus menjadi alat-alat-Mu yang luar biasa. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada Tuhan. Mari
Engkau memberkati, mengulurkan tanganmu, menyendengkan telingamu untuk memenuhi apa yang menjadi pergumulan, doa dan pengharapan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami dengan bersama-sama kembali memohon pembaharuan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saudaraku, tadahkan kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan aminilah setiap kata-kata. Setelah engkau mengikuti ibadah online ini, maka saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidup pribadimu, diberkatilah hidup rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah segala sesuatu yang saudara lakukan dalam hidupmu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom.